Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cavan Ganendra Setia Pranata. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November dengan NRP 5017251029. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode geofisika. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu geofisika sendiri. Geofisika adalah cabang ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Nah, ilmu di geofisika ini berkembang seiring kebutuhan manusia dalam memahami struktur bumi tanpa harus melakukan pengeboran secara langsung. Nah, di geofisika sendiri ini memanfaatkan berbagai parameter fisika seperti gelombang, gravitasi, magnet, dan listrik. Dengan metode-metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran kondisi bawah tanah secara tidak langsung. Geofisika banyak digunakan dalam bidang eksplorasi sumber daya alam dan penelitian lingkungan. Oleh karena itu, geofisika memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu kebumian. Nah, kita langsung masuk saja dalam metode-metode geofisika. Metode-metode geofisika tersendiri terdapat 5, yaitu ada metode seismik, metode gravitasi, metode magnetik, metode geolistrik, dan metode elektromagnetik. Sekarang kita masuk pada poin pertama, yaitu saya jelaskan terlebih dahulu. Metode geofisika merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi tanpa harus melakukan pengeboran secara langsung. Dalam ilmu geofisika, terdapat beberapa metode yang dibedakan berdasarkan sifat fisika yang diukur. Sifat tersebut meliputi gelombang, gaya gravitasi, medan magnet, serta arus listrik. Nah, setiap metode memiliki prinsip kerja yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Nah, apa itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk memahami struktur dan sifat batuan di bawah permukaan. Oleh karena itu, metode geofisika menjadi sangat penting dalam berbagai bidang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 5 metode itu tadi. Sekarang kita masuk pada metode seismik. Nah, pada metode seismik, ini merupakan salah satu metode geofisika yang paling terkenal dan yang paling banyak digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam. Pada metode seismik, prinsip kerja metode ini adalah dengan memanfaatkan gelombang seismik yang merambat melalui lapisan bawah bumi. Nah, gelombang tersebut akan dipantulkan atau dibiaskan ketika bertemu dengan lapisan batuan yang berbeda sifatnya. Dari pantulan gelombang itu kemudian ditangkap oleh alat yang disebut geofon. Nah, data yang diperoleh akan diolah untuk menghasilkan gambaran struktur bawah permukaan. Dengan demikian, metode ini mampu memberikan informasi yang cukup detail. Metode seismik sendiri terdiri dari 2 jenis utama, yaitu terdapat seismik refleksi dan seismik refraksi. Pada seismik refleksi digunakan untuk melihat struktur lapisan secara lebih rinci. Sedangkan seismik refraksi digunakan untuk mengetahui kedalaman lapisan batuan. Nah, kelebihan pada metode seismik ini adalah memiliki resolusi yang tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Namun, pada metode seismik memerlukan biaya yang besar dan pengolahan data yang sangat kompleks. Oleh karena itu, penggunaannya biasanya dilakukan pada proyek eksplorasi berskala besar. Next, kita lanjut ke metode gravitasi. Metode gravitasi adalah metode geofisika yang digunakan untuk mengukur variasi gaya gravitasi di permukaan bumi. Variasi ini terjadi karena ada perbedaan massa jenis batuan di bawah permukaan. Batuan yang memiliki massa jenis lebih besar akan menghasilkan nilai gravitasi yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, batuan dengan massa jenis lebih kecil akan menghasilkan nilai gravitasi yang lebih rendah. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut gravimeter. Alat tersebut sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam gaya gravitasi.
Metode gravitasi sering digunakan untuk mendeteksi struktur besar seperti cekungan sedimen dan patahan. Metode ini juga banyak digunakan dalam eksplorasi minyak dan gas. Kelebihan pada metode gravitasi ini adalah dapat mencakup area yang luas dan dalam waktu relatif yang cepat. Selain itu, pada metode ini tidak memerlukan kontak langsung dengan tanah. Namun, kelemahannya adalah resolusi yang dihasilkan relatif rendah. Oleh karena itu, metode ini biasanya digunakan sebagai survei awal sebelum metode lain yang lebih detail. Next, kita akan masuk ke metode magnetik. Metode magnetik merupakan metode geofisika yang memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet ini dipengaruhi oleh keberadaan mineral magnetik seperti magnetit. Perbedaan kandungan mineral magnetik akan menyebabkan variasi nilai pada medan magnet. Nah, variasi ini disebut sebagai anomali magnetik. Anomali ini tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Dengan demikian, metode ini sangat berguna dalam pemetaan geologi. Metode magnetik sering digunakan dalam eksplorasi mineral, terutama yang mengandung logam. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi struktur geologi seperti patahan. Kelebihan pada metode magnetik adalah proses pengukuran yang cepat dan alat yang relatif sederhana. Metode magnetik ini juga dapat dilakukan di darat maupun di udara. Namun, metode ini hanya efektif pada batuan yang memiliki sifat magnetik. Oleh karena itu, penggunaannya terbatas pada kondisi geologi tertentu. Next, metode keempat yaitu metode geolistrik. Nah, metode geolistrik adalah metode geofisika yang menggunakan arus listrik untuk mengetahui sifat bawah permukaan bumi. Prinsip utama metode ini adalah perbedaan resistivitas atau hambatan listrik pada setiap jenis batuan. Batuan yang mengandung air umumnya memiliki resistivitas yang rendah, sedangkan batuan kering memiliki resistivitas yang lebih tinggi. Nah, dalam praktiknya, arus listrik yang dialirkan melalui elektroda yang ditanam di tanah. Kemudian beta potensial yang dihasilkan akan diukur. Pada metode geolistrik memiliki beberapa jenis seperti resistivitas, induced polarization, dan self-potential. Metode resistivitas digunakan untuk mengetahui lapisan bawah permukaan. Induced polarization digunakan untuk mendeteksi mineral logam. Self-potential digunakan untuk mengamati aliran fluida alami di dalam tanah. Metode ini banyak digunakan dalam pencarian air tanah dan eksplorasi lingkungan. Kelebihannya adalah cukup sensitif terhadap keberadaan air. Namun, proses pengukurannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan dipengaruhi oleh kondisi tanah. Sekarang kita masuk ke metode terakhir pada penjelasan kali ini, yaitu metode elektromagnetik. Metode elektromagnetik merupakan metode geofisika yang menggunakan medan listrik dan medan magnet untuk menyelidiki bawah permukaan bumi. Metode ini tidak memerlukan kontak langsung dengan tanah sehingga lebih praktis. Prinsip kerjanya adalah dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik ke dalam tanah. Gelombang tersebut akan berinteraksi dengan lapisan batuan. Respon yang dihasilkan kemudian diukur oleh alat. Data tersebut digunakan untuk mengetahui sifat bawah permukaan. Nah, metode elektromagnetik terdiri dari beberapa jenis, seperti adanya TDEM, FDEM, dan magnetotelurik. Nah, metode ini banyak digunakan dalam eksplorasi geotermal dan air tanah. Selain itu, metode ini juga digunakan dalam studi lingkungan. Kelebihannya adalah dapat menjangkau kedalaman yang cukup besar dan prosesnya cepat. Namun, hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh gangguan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan kondisi yang mendukung untuk mendapatkan data yang akurat. Nah,
Itu tadi penjelasan dari saya tentang terkait metode-metode geofisika yang terkenal. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam berbicara. Sekian dari saya. Terima kasih.